Hi, I'm Agung and I'll present about refining process. Refining process adalah proses pengolahan fiber secara mekanikal agar fiber mengalami fibrilasi sehingga mendapat karakteristik yang diinginkan. Fibrilasi adalah permukaan fiber yang berserabut. Hal ini terjadi karena fiber tergerus di antara rotor dan stator saat proses refining. Berikut ini merupakan contoh dari jenis-jenis refiner. Untuk yang pertama adalah Hollander Bitter. Ini ditemukan pada abad ke-17, di mana Hollander Bitter menggunakan bar and groove rotor untuk memaksakan kompresi cyclic ke dalam fiber. Untuk jenis refiner yang kedua adalah conical refiner. Kurang lebih bentuknya adalah seperti corong. Conical refiner ini memiliki desain dengan single disc cantilever atau penopang dengan pemosisian hidrolik disc rotor dan penutup depan menopang disc stator yang tidak berputar. Untuk jenis refiner yang ketiga adalah disc refiner. Seperti dari namanya, disc refiner adalah refiner dengan bentuk seperti piringan. Disc refiner ini terdiri dari beberapa disc dengan permukaan yang bergerigi. Satu disc akan berputar dan disc lainnya akan diam. Untuk selanjutnya adalah mekanisme refining proses. Fiber akan terkontak dengan stator dan rotor sehingga mengakibatkan adanya gaya tekan dan geser. Fiber akan terfibrilasi atau mempunyai banyak fibril yang akan meningkatkan ikatan antar fiber. Rotor dan stator yang berputar membuat stok juga berputar dan membuat gaya sentrifugal yang menyebabkan stok mengarah keluar dari pusat disc rotor stator. Putaran juga mengakibatkan aliran fiber membentuk vortex, sehingga saat bertemunya antar groove terjadi rongga yang mengakibatkan fiber terbawa dan berpindah. Untuk selanjutnya adalah mengenai fibrillation. Fiber yang telah terfibrilasi, tekstur pada permukaannya terlihat kasar dan mempunyai banyak fibril. Fibril-fibril ini akan membuat fiber berikatan dengan kuat karena luas kontak antar fiber semakin besar. Seperti gambar before dan after berikut ini. Berikutnya adalah inner fibrillation. Secondary wall utama akan mengalami delaminasi di mana secondary wall utama akan terisi air karena berongga. Air yang mengisi rongga ini terjadi karena pada fiber mempunyai rantai COOH yang terionisasi, sehingga struktur dari fiber akan menjadi swelling. Outer fibrillation. Fibrilasi mengakibatkan primary wall dan outer secondary wall menjadi fibril, sehingga semakin luas area kontak antar fiber. Banyaknya fibril yang terbentuk membuat rantai OH semakin banyak, sehingga ikatan menjadi semakin kuat. Apa sih efek dari fibrillation? Efek dari fibrillation yaitu lumen pada fiber berubah menjadi pipih dan struktur fiber menjadi fleksibel, sehingga fiber mudah untuk mengisi ruang pada fiber bundle. Oleh karena itu, fiber rentan mengalami perubahan bentuk dan fiber juga mudah bengkok. Berikutnya adalah parameter pada refining proses. Seperti terlihat pada grafik, yaitu semakin tinggi nilai SEC, maka semakin besar energi yang diberikan saat refining terhadap fiber, sehingga fines yang terbentuk akan semakin banyak. Untuk selanjutnya adalah standar pengukuran freeness. Di sini terdapat dua standar, yaitu standar SR dan CSF. Bedanya adalah untuk SR mengukur terhadap drainage resistance dari stok, kalau CSF mengukur banyaknya air yang terdrainage. Kemudian, semakin tinggi nilai SR, maka semakin tinggi derajat refining. Kalau untuk CSF semakin tinggi, maka semakin rendah derajat refiningnya. Kemudian untuk SR diukur dengan satuan sentiliter. Lalu untuk CSF diukur dengan satuan mililiter. Makan soto di Traktir Johan. Terima kasih sudah mendengarkan. Don't forget to like, comment, and subscribe.